Gosip perselingkuhan Nisa Sabian dan Ayus memanas. Benarkah pelakor bisa kena pidana? Ini penjelasan ahli hukum. Kasus perselingkuhan kini semakin marak terjadi. Bahkan kini tengah hangat dibicarakan soal perselingkuhan Nisa Sabian dan Ayus, keyboardis bandnya yang sudah beristri. Berkaca dari banyaknya kasus perselingkuhan yang terjadi, termasuk gosip Nisa Sabian dan Ayus, benarkah pelakor bisa dijerat dengan hukum undang-undang? Berikut penjelasan dari ahli hukum mengenai peraturan soal perselingkuhan yang bisa masuk ranah hukum. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dan pemerintah sepakat untuk tetap memperluas pasal tindak pidana zina dalam rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP, dilansir dari grid.id. Berdasarkan pasal 484 ayat 1 huruf E draft RKUHP, hasil rapat antara pemerintah dan DPR per 10 Januari 2018, laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan yang sah melakukan persetubuhan. Namun, untuk menghindari munculnya praktik persekusi, DPR dan pemerintah sepakat untuk memperketat ketentuan dalam pasal 484 ayat 2. Pasal tersebut mengatur pihak-pihak yang dapat melaporkan atau mengadukan orang-orang yang diduga melakukan tindak pidana zina. Pasal 484 ayat 2 draft RKUHP menyatakan, tindak pidana zina tidak bisa dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan suami atau istri atau pihak ketiga yang tercemar atau berkepentingan. Frasa pihak ketiga yang tercemar atau berkepentingan kemudian diganti dengan suami, istri, orang tua, dan anak. Jadi tidak semua orang bisa mengadukan. Ayat 2 ini menegaskan delik aduan suami, istri, orang tua, dan anak disepakati. Pasal 460 ayat 1 huruf E draft RKUHP per 2 Februari 2018 menyatakan, laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan yang sah melakukan persetubuhan dapat dipidana penjara selama 5 tahun. Tindak pidana tersebut tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan suami, istri, orang tua, atau anak. Dalam KUHP sebelum revisi, perbuatan seksual di luar perkawinan tidak dikategorikan sebagai tindak pidana. Perbuatan zina hanya dapat dipidana dengan mensyaratkan adanya ikatan perkawinan para pelaku. Agustinus menjelaskan, dalam suatu hubungan seksual antara dua orang, bukan tidak mungkin salah satu pihak akan menekankan pihak yang lain dengan memberikan ancaman untuk melapor. Salah satu pihak dapat meminta kompensasi atau pemberian uang ke pihak lain jika tidak ingin dilaporkan. Saya khawatir justru undang-undang akan memfasilitasi bentuk kejahatan semacam ini karena orang seperti diberi semacam power untuk bisa menekan melalui peraturan hukum, tuturnya. Perselingkuhan Nisa Sabian dan Ayus Sabian dibongkar oleh keluarganya sendiri. Adik kandung Riri Fairuz, istri Ayus Sabian, membongkar hubungan terlarang itu sudah terjalin 2 tahun. Bahkan Fadila Nova pernah ikut memisahkan hubungan itu. Ia juga meminta Nisa Sabian untuk berhenti demi menyelamatkan pernikahan kakaknya. Ia benar 2 tahun, selama ini kakak saya memendam dan tak ingin menceritakan pada siapa-siapa, ungkap Tia, adik kandung Riri Fairuz saat ditemui di apartemen Grand Pramuka, Rawamangun, Jakarta Timur. Setelah menemui Nisa Sabian, ia berpikir hal itu tidak akan terjadi lagi. Saya juga sudah menemui Nisa saat itu. Saya meminta Nisa agar melepaskan abang saya, ungkap Fadila Nova saat dihubungi oleh Rumpi Trans TV. Saya pikir, Kak Eri pikir ini sudah tidak akan terjadi lagi, ungkap Fadila Nova. Namun sebuah akun Twitter menyebut Nisa Sabian ingin menjadi istri kedua. Info valid ini sih dari sepupu istrinya Ayus langsung. Udah jalan dari 2016.
emang ada ambisi buat jadiin Nisa bini kedua. Tulisnya dikutip dari unggahan tangkapan layar Twitter @arijulit pada 18 Februari 2021. Nisa, Sabian, dan Ayus juga disebut sempat berduaan di kamar hotel. Pernah kegib waktu manggung, mereka berduaan di kamar hotel. Makanya personil Sabian pada keluar karena masalah ini, pungkasnya. Kini diketahui Riri Fairuz memilih mundur dari rumah tangga yang sudah dijalin sejak 13 Oktober 2012 lalu.